Assalamualaikum, balik lagi bersama Rafael 5. Baik teman-teman, di video kali ini kita bicara tentang dribble. Dribble atau biasa disebut dribbling. Kata dasarnya dribble berasal dari bahasa Inggris ya teman-teman. Dribble adalah memantul-mantulkan bola ke lantai atau menggiring bola basket sambil memantul-mantulkan ke lantai. Karena dalam peraturan permainan basket, menggiring bola itu dengan cara memantul-mantulkan ke lantai. Tidak boleh kita pegang dua tangan lalu kita bawa jalan atau bawa lari. Itu akan terjadi pelanggaran. Dribble merupakan salah satu teknik dasar dalam bermain basket. Dribble itu tidak boleh dilakukan kalau kita sudah dribble atau sudah kita pantul-pantulkan bola ke lantai, lalu kita pegang dua tangan, itu tidak boleh kita dribble lagi. Pilihannya hanya dua, mengoper bola kepada teman atau passing, atau melakukan shooting atau menembakkan bola ke dalam ring. Baik, kita fokus pada dribble ya. Bagaimana cara melakukan dribble yang benar atau teknik dasar melakukan dribble. Dribble bisa dilakukan dengan satu tangan atau bergantian tangan, dari tangan kanan misalnya, lalu pindah ke tangan kiri, atau pindah lagi ke tangan kanan atau underleg, yaitu melewati bola dengan dribble melalui selangkangan kita sendiri, dan pindah lagi ke tangan kiri. Semakin jago kita dribble atau semakin cepat kita dribble, kita semakin mudah melewati lawan, dan lawan semakin sulit merebut bola dari kita, sehingga kita lebih mudah untuk mencetak poin atau mempassing bola ke teman agar teman bisa mencetak poin. Sekilas kita perhatikan, dribble ini adalah teknik yang gampang ya teman-teman. Tinggal pantulkan aja bolanya ke lantai dengan cara mendorong bola ke bawah atau ke lantai. Bisa menggunakan telapak tangan, bisa menggunakan ujung jari saja. Tetapi dribble itu punya teknik tersendiri dia, agar bolanya lebih mudah kita kontrol ya teman-teman. Tidak kemana-mana bolanya, tidak mudah direbut oleh lawan, dan banyak jenis dribble ya. Sebelum dribble, perhatikan dulu posisi tangan kita saat memegang bola. Tidak hanya telapak tangan, tetapi semua jari-jarinya menyentuh bola ya teman-teman. Tidak seperti ini, tidak hanya telapak tangan seperti ini, tetapi memegang bolanya seluruh perut ibu jari itu menyentuh bola seperti ini. Oke, lalu dorong bola ke bawah dengan ujung jari atau dengan pergelangan tangan ya. Jadi seperti ini, bolanya lebih terkontrol ya teman-teman. Dribble itu dia lebih menggunakan bagian distal tangan, sedangkan bagian proksimal dari lengan kita itu hanya sebagai bantuan saja. Sebelumnya teman-teman harus paham dulu bagian distal dan proksimal ya. Distal adalah bagian ujung dari tubuh, atau kalau di lengan itu bagian bawah dari lengan, atau disebut juga forearm and hand, bagian bawah lengan. Sedangkan proksimal adalah bagian yang mendekati batang tubuh, atau kalau di lengan bagian proksimalnya adalah arm atau lengan bagian atas. Saat kita melakukan dribble, sendi-sendi dan juga otot-otot yang lebih dominan bekerja itu adalah di bagian lengan atas maupun lengan bagian bawah. Namun, energi yang dihasilkan masing-masing bagian lengan itu saat melakukan dribble berbeda-beda. Untuk mengetahui ada berapa jumlah sendi atau sendi apa saja yang bekerja saat kita melakukan dribble, kita harus tahu dulu nama atau istilah bagian tulang. Dimulai dari yang paling atas atau lengan paling atas, ada namanya humerus. Sebelum humerus itu ada scapula ya, di bagian bahu, tapi ini tidak bagian tangan. Setelah humerus ada namanya radius dan ulna, karena di bagian lengan forearm ini atau lengan bawah ini memiliki dua tulang, yaitu radius dan ulna. Setelah itu ada karpal, tulang-tulang kecil karpal. Dan setelah karpal itu di pergelangan tangan. Setelah karpal ada metakarpals, dan berikutnya ada phalanx. Jadi saat kita melakukan dribble itu, seluruh anggota sendi yang ada pada lengan kita itu bekerja dan bergerak. Tapi dribble yang baik itu, energi yang kita keluarkan atau yang dihasilkan itu lebih banyak di bagian ujung lengan atau sendi-sendi yang ada di ujung lengan atau bagian distal, seperti yang kita bahas tadi. Jadi makin di ujung energinya semakin tinggi, makin ke proksimal atau makin ke pangkal lengan
makin mendekati bahu, itu energinya semakin rendah yang kita keluarkan. Itu akan menghasilkan dribble yang baik dan terkontrol. Contohnya, energi pada sendi-sendi jari dan pergelangan tangan itu lebih banyak dibandingkan energi pada sendi siku atau di antara humerus dan radius. Lebih jelas lagi jika kita perkirakan energi atau tenaga yang kita keluarkan saat melakukan dribble dari ujung lengan hingga ke pangkal lengan, atau dari distal lengan hingga proksimal, atau bagian sendi-sendi dari ujung lengan hingga ke pangkal lengan adalah sebagai berikut. Di bagian phalanx atau di antara sendi-sendi jari, termasuk sendi di antara metakarpal dan phalanx, itu energi yang kita keluarkan sekitar 35%, dan di bagian karpal di sendi pergelangan tangan itu energi yang kita keluarkan sekitar 30%. Jadi hampir sama ya, makin ke atas makin sedikit. Di bagian humerus dan di antara humerus dan radius, di antara sendi humerus dan radius yaitu di siku, itu energi yang kita keluarkan sekitar 20%, dan di scapula sekitar 15%. Jadi itu tenaga yang kita keluarkan kurang lebih saat kita melakukan dribble. Untuk dapat melakukan dribble bola basket dengan baik, kita tidak hanya cukup dengan mengetahui cara dan tekniknya saja, tetapi latihan yang sering dan disiplin juga sangat dibutuhkan. Karena dengan latihan yang sering, disiplin dan juga rutin, itu akan melatih otak bawah sadar kita. Dribble ini merupakan teknik yang salah satu yang terpenting di saat kita bermain basket ya teman-teman. Jadi kalau kita belum menguasai dribble, saat kita dribble, fokus kita akan ke bola yang kita pantulkan. Jadi akan mengurangi performa kita saat bertanding atau saat bermain basket. Karena seharusnya dribble ini harus dikuasai oleh otak bawah sadar juga. Maksudnya begini, saat kita menggiring bola melewati lawan, itu fokus kita bukan ke bola yang kita pantulkan. Fokus kita ke teman-teman kita satu tim. Fokus kita ke ring, bagaimana cara kita melewati lawan, bagaimana teknik-teknik mencetak poin. Jadi fokus kita, pandangan kita itu tidak hanya fokus ke bola. Pandangan kita fokus kemana kita harus mengoper bola, atau bagaimana caranya kita memasukkan bola ke ring. Jadi intinya latihan dribble ini tidak hanya melatih otot lengan kita dan juga sendi-sendi yang ada di lengan, tetapi juga melatih otak kita. Oke, sekian tentang sedikit cara-cara dan teknik dribble. Jangan lupa komentarnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Mari hidup sehat dengan berolahraga rutin. Oke, sekali lagi thanks for watching. See you next time. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful.